Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Orang Dewasa atau Fatihan ini memaparkan chapter tentang Critical Theory, Postmodern, and Feminist Perspective. Jadi ini ada anggota kelompok kami, ada Artan Laki Bintang, ada saya sendiri Azria Yosika, ada Rizky Prasetyadi, ada Zelda Windu, ada Ramdan Malik Prawira, dan juga Isabella. Di sini kita masuk ke introduction, di mana pengetahuan itu tuh melekat dalam transaksi proses belajar mengajar, karena dalam pendekatan ini itu mengkritik dan mengajukan pertanyaan dari asumsi yang dibuat tentang dunia sekitar, termasuk yang mendasari praktek pendidikan orang dewasa. Sikap ini itu disebut dengan sikap kritis, seperti dalam pendidikan orang dewasa yang kritis. Jadi terdapat beberapa pendekatan dalam pendidikan dan pembelajaran orang dewasa, seperti Marxisme, teori kritis, multikulturalisme kritis, teori ras kritis, pasca kolonialisme, teori queer, postmodernisme, dan teori feminis. Jadi ini juga ada beberapa teori yang digunakan dalam beberapa penelitian, kayak penelitian Carpenter dan Mojab, itu dia menggunakan teori Marxist feminis, atau teori yang digunakan oleh Lara dan Nava, dia menggunakan teori ras kritis dan Latings critical theory. Next, next itu ada common themes. Jadi di sini ada 3 perspektif kontribusi terhadap pembelajaran orang dewasa yang paling terlihat. Yang pertama itu ada teori kritis, postmodernisme, teori atau pedagogi feminis. Jadi terdapat 3 ciri dari perspektif ini juga, yaitu yang pertama ada ras, kelas, dan juga gender. Hal ini tuh yang paling menonjol dalam analisis kritis pembelajaran orang dewasa. Nah, selanjutnya ada kekuatan dan penindasan. Ini merupakan konsep utama dari perspektif ini. Yang ketiga ada pengetahuan dan juga kebenaran. Ini tuh ditafsirkan dengan cara yang berbeda tergantung pada aliran pemikirannya. Terus ada ras, kelas, dan gender. Jadi ketiga karakteristik ini tuh yang paling kuat dan menyebar luas dari pemicu prasangka dan penindasan dalam masyarakat Amerika. Nah, orientasi teoritis yang digunakan itu untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan juga distribusi sumber daya dalam konteks tertentu. Tujuan diangkatnya isu-isu ini itu untuk menghasilkan praktik yang lebih informatif dan juga demokratis. Boleh tolong di next? Yang selanjutnya itu ada ras. Menurut Colin dan Prashivs, rasisme itu didefinisikan sebagai sadar atau tidak sadar dan diekspresikan dalam tindakan atau sikap yang dipelopori oleh individu, kelompok, atau lembaga yang memperlakukan manusia secara tidak adil karena pigmentasi kulit mereka. Nah, rasisme ini juga diekspresikan dalam sikap, perilaku, dan juga lembaga. Dampak dari rasisme ini itu yang pertama mengganggu dalam hal ekonomi, yang kedua kesenjangan antara kekayaan, dan yang terakhir ada pendidikan. Jadi pendidikan orang dewasa yang relevan itu melihat tingkat sosial mikro dari praktik pendidikan yang berkaitan dengan isu sosial budaya dan juga kemasyarakatan yang lebih luas tentang kekuasaan dan juga perbedaan. Nah, strategi pengajaran yang responsif secara budaya mencakup upaya untuk memahami budaya, nilai, dan juga keyakinan siswa. Contohnya itu ada pertama, mengajak siswa untuk berbicara tentang topik-topik ini di kelas dan tidak menghakimi apapun jawaban siswa. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Yang ketiga, mendukung penggabungan kegiatan yang sesuai dengan budaya untuk mempelajari konsep, menunjukkan perbedaan antar budaya, dan mendorong komunikasi antar budaya mereka yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan yang terakhir ada aktivitas kelas, termasuk perkenalan siswa, menggambar, jurnal mingguan, dan presentasi dapat memungkinkan siswa untuk memahami nilai-nilai satu sama lain dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Boleh tolong di next? Selanjutnya itu ada Critical Race Theory atau CRT. Jadi CRT ini tuh memperjuangkan aktivisme dan mengacu pada beberapa disiplin ilmu. Jadi CRT ini mengakui bahwa ras itu merupakan kategori yang dibangun secara sosial dan rasisme itu fenomena struktural endemik yang berinteraksi dengan kekuatan sosial lainnya, misalnya seperti patriarki, klasisisme, dan juga homofobia. Jadi ada juga kelompok lain yang termasuk dalam payung teori ras kritis, termasuk orang Asia Amerika, Latins, dan kelompok Muslim dan Arab. Jadi penggunaan CRT ini di bidang pendidikan itu telah berkembang sejak tahun 1995. Prinsip utama CRT dalam pendidikan itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ketimpangan ras dalam pendidikan adalah hasil logis dari sistem pencapaian yang didasarkan pada kompetisi. Yang kedua, CRT menyelidiki peran kebijakan pendidikan dan praktik pendidikan dalam konstruksi ketidaksetaraan rasial dan pelestarian ras kulit putih normatif. Yang ketiga, CRT ini menolak narasi dominan tentang inferioritas inheren orang kulit berwarna dan superioritas normatif orang kulit putih. Dan yang terakhir, meneliti hubungan historis antara ketidaksetaraan pendidikan kontemporer dan pola historis penindasan rasial. Oke, selanjutnya ini adalah gender. Jadi di dalam gender ini terdapat pandangan mengenai feminisme dan gender. Yang pertama adalah feminisme radikal. Di dalam feminisme radikal ini, mereka mempercayai bahwa patriarki tersimpan dalam budaya dan percaya bahwa eksploitasi seksual terhadap perempuan itu adalah efek buruk dari budaya patriarki. Yang kemudian ada feminis lesbian, sedangkan menurut feminis lesbian ini mengagumi komunitas budaya wanita, bukan hanya hubungan seksual dan emosional antar wanita. Selanjutnya ada pandangan menurut feminisme psikoanalisis. Di dalam feminis psikoanalisis ini menggunakan konsep Freudian untuk menunjukkan penindasan yang terjadi terhadap wanita. Next. Selanjutnya ada feminisme berdasarkan sudut pandangnya itu menempatkan wanita sebagai pusat perhatian mereka di berbagai bidang dan mendorong wanita untuk membuat literatur, seni, teater, musik, komedi hingga kerajinan mereka sendiri. Selanjutnya ada feminisme pemberontakan gender.
Jadi feminisme pemberontak gender ini terjadi tahun 1940-an yang dimana mereka ini menantang tatanan sosial gender secara keseluruhan dengan fokus pada konstruksi sosial multiras atau multi etnis dan kritik terhadap patriarki. Yang terakhir ada feminis konstruksi, yang di feminis konstruksi ini mengkaji bagaimana gender mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Next. Selanjutnya ada feminis multiras. Kalau di feminis multiras ini menyoroti interaksi antara gender dan ras dalam konteks dominasi. Selanjutnya ada feminis pasca modern, yaitu mempertanyakan kategori gender biner dan menekankan subversi melalui performativitas gender. Selanjutnya ada feminis gelombang ketiga, menekankan peran agen perempuan dan seksualitas perempuan sebagai bentuk kekuasaan serta memperjuangkan isu-isu inklusif seperti perdamaian dan hak LGBTQ+. Next. Selanjutnya ada power and oppression. Jadi power and oppression ini pendekatan kontemporer dalam pendidikan menyoroti bahwa ketimpangan sosial termasuk dalam pendidikan muncul dari hubungan berbasis kekuasaan. Analisis kritis berfokus pada pengungkapan hubungan kekuasaan yang mengakibatkan penindasan kelompok tertentu. Jadi dari teori kritis Jürgen Habermas ini juga mengidentifikasi sistem kekuasaan dan penindasan sebagai alat analisis masyarakat. Tujuan utama dari teori ini melawan ideologi yang menindas dan mengubah masyarakat untuk lebih baik dengan membantu individu berhenti menjadi korban pasif dan dominasi eksternal dan menyoroti potensi perluasan kebebasan. Sedangkan menurut Michel itu dia melihat kekuasaan sebagai multifaset dan tidak hanya beroperasi dalam kabinet dan vertikal, menekankan bahwa kekuasaan terhubung dengan perlawanan dan berfungsi antar individu. Nah, selanjutnya knowledge and work. Jadi menurut Jordan ini mengidentifikasi terdapat 3 jenis pengetahuan, yaitu teknis, praktis, dan emansipasi. Pengetahuan teknis terkait dengan fakta dan dapat diverifikasi, sedangkan pengetahuan praktis melibatkan dialog untuk menentukan validitas klaim melalui konsensus. Sementara itu emansipasi membahas mengenai kekuatan sosial yang mempengaruhi status individu. Postmodernisme dikenal sebagai anti teori karena tidak memiliki kerangka atau prinsip yang dapat diuji. Sementara modernis percaya bahwa adanya satu realitas objektif. Postmodernis ini berargumen bahwa tidak ada realitas tunggal yang terpisah dari pengetahuan, sedangkan menurut modernis ini menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang ditemukan, dan postmodernis ini melihat kebenaran sebagai sesuatu yang dibangun dan konseptual. Selanjutnya ada teori kritis Latings dan Disability Critical Race Studies. Teori kritis Latings lahir sebagai tanggapan terhadap kritik rasial kritis atau CRT yang dinilai terlalu menekankan pada pengalaman orang Afrika dan Amerika. Latrit mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, gender, dan status imigrasi saling berhubungan dalam membentuk pengalaman orang Latins, terutama dalam bidang pendidikan dan kebijakan pemerintah yang cenderung meminggirkan mereka. Dan selanjutnya ada Disability Critical Race Studies atau diskrit atau kajian kritis ras dan disabilitas, meneliti hubungan antara ras, disabilitas, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dalam sistem pendidikan, kajian ini memperlihatkan bagaimana kedua faktor tersebut berperan dalam mempertahankan konsep normal yang diskriminatif, serta sering kali merugikan siswa kulit berwarna yang memiliki disabilitas. Next. Selanjutnya ada pedagogi anti rasis dan kajian rasisme. Pedagogi anti rasis merupakan pendekatan pendidikan yang lahir dari teori kritis dan berfokus pada praksis. Tujuannya adalah mengidentifikasi, mencegah, dan melawan rasisme, serta mempromosikan keadilan sosial demi menciptakan masyarakat demokratis. Menurut Blackney, pedagogi ini menjelaskan bagaimana rasisme muncul dan bertahan serta dampaknya pada peluang hidup seseorang. Dan cara praktis penerapannya, itu yang pertama integrasi ras dalam kurikulum. Kurikulum seharusnya menyertakan konteks rasial secara menyeluruh, bukan sekedar tambahan. Ini penting untuk memahami konstruksi historis yang memfasilitasi ketidaksetaraan. Dan yang kedua, pendekatan interseksionalitas menggabungkan perspektif ras dengan elemen lain sebagai kelas, gender, dan orientasi seksual untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, penekanan agensi kaum kulit berwarna alih-alih memandang mereka sebagai korban, fokus pada kapasitas dan kontribusi mereka untuk menciptakan perubahan sosial. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe pada gender. Yang pertama ada feminisme reformasi gender. Itu fokus memperbaiki ketidaksetaraan gender dalam hukum dan masyarakat tanpa mengubah struktur gender secara mendasar. Contohnya seperti feminisme liberal, marxis sosialis, transnasional, yang untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan perempuan di negara berkembang. Dan yang kedua, feminisme yang menolak gender. Fokus untuk menolak sistem gender yang ada karena dianggap menindas perempuan. Contohnya seperti feminisme radikal tahun 1970-an yang melawan diskriminasi sehari-hari dan nilai-nilai budaya yang merendahkan perempuan. Dan yang terakhir, ada feminisme revolusi gender, yang berfokus untuk menghapus tatanan gender secara menyeluruh untuk mengakhiri penindasan. Contohnya seperti institusi hukum, agama, dan keluarga untuk membebaskan perempuan dari penindasan berbasis gender. Oke, selanjutnya ada tentang postmodernisme yang dimana memiliki strategi utama yaitu deskonstruksi yang berarti pembongkaran yang tidak hanya isi pesan atau teks tertentu tetapi juga mencari apa yang tidak terucapkan. Nah, pada postmodernis ini tuh berusaha untuk mendekonstruksi,
metanarasi atau kebenaran tunggal. Oleh karena itu, pengetahuan dalam ini itu dipandang sebagai sesuatu yang terkait dengan konteks sosial dan budaya di mana ia terjadi. Pengetahuan ini juga dibentuk oleh individu atau komunitas dan bergantung pada sosial kulturalnya. Nah, ini ada tiga, ada kritiknya, ada perspektif, sama asumsi dan konsepnya. Kritik terhadap pengorganisasian pengetahuan ini dapat mendorong kita untuk bersikap kritis terhadap bagaimana pengetahuan diorganisir, baik dalam disiplin ilmu yang luas atau kurikulum mata kuliah tertentu. Semua bentuk pengorganisasian pengetahuan bersifat kontigen dan terjadi karena adanya organisasi dan konstelasi kekuasaan. Kemudian perspektifnya itu mereka menganggap bahwa tidak ada kebenaran tunggal dan kebenaran atau pengetahuan setiap perempuan yang bersifat relatif terhadap konteks sosiokultural di mana ia menjadi bagian di dalamnya. Kemudian asumsi dan konsepnya, perspektif relasi kuasa pembelajaran orang dewasa ini berasal dari berbagai literatur, seperti Marxis, feminis, teori ras kritis, multikulturalisme, teori kritis, dan postmodernisme. Inti dari semua orientasi ini itu adalah penilaian kritis terhadap kekuatan ekonomi, kelas, ras, dan gender yang mengarah pada sistem kekuasaan dan penindasan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada critical theory and adult learning. Nah, di teori ini tuh keterbatasan kesadaran teori kritis dalam pendidikan orang dewasa ini, sebagian besar praktisinya tidak menyadari bahwa potensi teori kritis ini memahami praktik atau menerangi sifat pembelajaran orang dewasa. Hal ini sebagian karena tulisan dalam area ini sangat padat dan sulit dipahami, serta operasional konsep-konsep yang terlibatnya ini juga sangat sulit. Kemudian ada contoh aplikasinya teori kritis yaitu John Story yang ada dalam artikel John Story and Exploration into Critical Theory and Education oleh De Marais 1991. Nah, kekuatan dan keterbatasan teori kritis ini adalah terletak pada kritiknya terhadap struktur ekonomi dan sosial yang ada serta dinamika kekuasaan yang dihasilkan. Tapi teori ini juga dapat membuat praktisi frustasi karena tidak menawarkan strategi yang efektif untuk menghasilkan sebuah perubahan. Kemudian dalam teori ini ada rangkaiannya. Yang pertama itu hanya menantang ideologi. Ini adalah proses membantu orang dewasa belajar mengenali ketidakadilan dan penindasan yang tersembunyi di balik realitas sehari-hari. Ideologi sendiri itu merupakan sistem kepercayaan dan nilai yang mempengaruhi cara kita memandang dunia dan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah mengkritik hegemoni. Mengkritik hegemoni ini adalah proses untuk mengkritik struktur sosial yang tidak adil dan mempromosikan perubahan melalui gerakan sosial. Hegemoni sendiri ini merupakan kekuasaan yang tidak terlihat yang mempengaruhi cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri juga. Kemudian yang ketiga itu ada menyingkap kekuasaan. Ini proses membantu mengenali permainan kekuasaan dalam hidup dan cara kita menggunakannya untuk mempengaruhi dan memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat ada mengatasi alienasi. Ini tuh untuk membantu orang mengatasi perasaan tidak berdaya dan membebaskan diri dari ideologi dominan. Alienasi ini merupakan perasaan tidak berdaya dan tidak memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah belajar pembebasan. Ini adalah proses di mana belajar membebaskan diri dari ideologi dominan dan mengembangkan kesadaran kritis diri sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah merebut kembali alasan dalam proses menggunakan logika dalam membuat keputusan dan menentukan nilai. Alasan sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi serta membuat keputusan yang rasional. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya praktik demokrasi. Praktik demokrasi ini adalah proses membantu belajar hidup dengan kontradiksi demokrasi dan juga mengembangkan kesadaran kritis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusannya. Kemudian ada keterkaitan dengan jenis pengetahuan. Pengetahuan teknis ini seringkali diperoleh dengan mengorbankan pengetahuan pembebasan, yaitu bahwa pendidikan orang dewasa ini telah bergeser dari fokus pendidikan sosial menjadi kemampuan ekonominya. Kemudian kondisi ideal untuk diskusi reflektifnya itu ada 4 kriteria atau kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai diskusi yang matang, rasional, dan otentik, yaitu ada kemampuan, kesinceran, kebenaran, dan legitimasi. Mezirow juga mengadopsi kondisi-kondisi ini sebagai inti dari teori pembelajaran transformasionalnya. Selanjutnya itu adalah critical theory in action. Nah, jadi teori ini berfokus pada strategi pembelajaran pada individu yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, menurut Formosa, program yang menggunakan kerangka Gregory ini kritis memberikan kesempatan bagi orang dewasa yang lebih tua untuk merefleksikan secara kritis kehidupan dan pengalaman mereka serta terlibat dalam tindakan kritis. Nah, di Dingley yang terletak di daerah pedesaan Malta. Nah, Formosa ini menerapkan kerangka dalam kursus untuk pelajar dewasa yang lebih tua. Nah, pelajar memiliki kurikulum berdasarkan seberapa ramah kota mereka terhadap usia lanjut. Nah, mereka melihat banyak hal seperti lingkungan kota, bangunan, jalan, dan layanan, serta aktivitas masyarakat dengan tujuan meningkatkan keramahan kota terhadap usia. Nah, hal ini juga disebut dengan pedagogi. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada postmodernism dan adult learner. Nah, ketidakpastian merajalela di dunia kontemporer saat ini. Postmodernisme menekankan bagaimana kekuasaan, pengetahuan, ruang, dan waktu bergerak yang menghasilkan dunia yang luas tetapi berbeda. Meskipun era modern menekankan kemajuan sains, teknologi, dan rasionalitas, era postmodern dicirikan oleh keanekaragaman, fluiditas, dan konflik. Nah, pendidikan orang dewasa tradisional yang berakar pada perspektif modernis
berjuang untuk tetap menjadi praktik empiritis yang bermakna tanpa menekankan heterogenitas dan perbedaan. Nah, di dalam dunia kontemporer, pertanyaan tentang apa yang dianggap benar atau nyata terus-menerus muncul, dan banyak interpretasi yang berbeda ditawarkan. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada Feminist Pedagogy and Adult Learning. Jadi, apa itu Feminist Pedagogy? Feminist Pedagogy merupakan metode pengajaran yang berfokus pada isu-isu perempuan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesadaran akan keadilan gender. Pendekatan ini berkembang dari berbagai teori feminis, seperti dari feminis liberal, radikal, marxis, dan postmodern. Lalu di sini ada model-model dalam feminis pedagogi. Yang pertama ini ada liberatory model, merupakan pendekatan dalam feminis pedagogi yang mengkritik bagaimana pendidikan memperkuat struktur kekuasaan dan penindasan berdasarkan gender, ras, dan kelas. Model ini bertujuan untuk mengungkap dan melawan sistem penindasan, serta memulihkan suara perempuan yang terpinggirkan dalam proses pendidikan. Next. Boleh di next, Bel? Oke. Terus selanjutnya ada gender model, yaitu pendekatan yang menyoroti yang sebelumnya, Bel. Ya, jadi gender model itu pendekatan yang menyoroti bagaimana identitas perempuan dibentuk oleh norma sosial dan bagaimana pendidikan dapat membantu perempuan menemukan suara serta identitas mereka. Model ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan diri perempuan sehingga mereka dapat menjadi pencipta pengetahuan bukan hanya sebagai penerima informasi. Lalu berikutnya ada post-struktural feminis pedagogi. Ini itu menggabungkan liberatory model dan gender model. Pendekatan ini berfokus bagaimana kekuasaan memengaruhi hubungan dalam pendidikan dan menyadari bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Tujuannya itu untuk membantu peserta didik menyadari dan memperjuangkan hak serta suara mereka, sekaligus mendorong perubahan sosial dengan memahami isu-isu yang ada. Next. Selanjutnya ada cyber feminist pedagogi. Ini itu menganalisis bagaimana teknologi digital mempengaruhi hubungan gender dan ras dalam dunia maya. Fokusnya itu pada kolaborasi siswa dan kurikulum berbasis komunitas dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang peka terhadap isu-isu sosial dan beragam. Lalu yang terakhir ada feminist transformative justice pedagogy. Ini itu pendekatan dalam pendidikan feminis yang menekankan pentingnya komunitas untuk menangani masalah kekerasan. Jadi alih-alih bergantung pada pihak berwenang atau sistem hukum, pendekatan ini lebih mendorong orang-orang dalam komunitas untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.